Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Mana udah makan siang tadi? Sudah Ibu. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat dan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita intinya berjalan dengan lancar. Dan dari yang nanya Ibu, ada yang mau bantu Ibu doa? Bisa. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, langkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan di sini. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Nida. Terima kasih. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir untuk memenuhi undangan Ibu untuk berkumpul di ruangan Ibu ini. Nah, tentunya pasti anak-anak Ibu pada bertanya-tanya nih, kenapa pada dikumpuli di ruangan ini. Nah, sebelumnya, pada hari ini kita akan melakukan yaitu kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum itu anak-anak Ibu udah pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Ibu. Jadi, belum tahu nih sedikit banyak tentang kelompok. Belum. Sedikit jelaskan ya. Konseling kelompok itu nanti kita kegiatan yang dilakukan secara berkelompok nih sekarang. Yang mana nanti yang Anda semua bisa nih menceritakan ataupun berbagi pengalaman tentang permasalahan ataupun masalah keluarga ataupun belajar yang sedang Anda rasakan saat ini. Nah, tujuan itu apa Ibu? Tujuan untuk lebih memahami diri Anda, juga lebih berani untuk mengungkapkan pendapat dan juga lebih belajar untuk mendengarkan pendapat dari teman-teman yang lain. Nah, ada beberapa aturan yang perlu Anda patuhi. Jadi, ketika Anda bercerita tentang permasalahan pribadi yang nggak selain itu diberitahu kepada orang lain, Anda berharap jangan sampai di forum ini saja ya. Dan juga Ibu berharap anak-anak Ibu semua datang di sini dengan cara sukarela tanpa dipaksa-paksa. Bukan Anda datang yang sukarela? Sukarela, Ibu. Sukarela ya. Ibu berharap nantinya Anda mau bercerita dengan terbuka tanpa ada yang disembunyikan, tanpa rasa malu untuk bercerita dan bercerita. Nah, sebelum itu udah ada yang kenal belum satu sama lain? Belum. Dan Ibu udah kenal belum? Siapa ini nama Ibu? Ibu Aini. Kenal ya. Nah, untuk perkenalan, anak-anak Ibu boleh silakan sebutkan nama pengumuman, kelas dan juga hobi ya. Boleh mulai dari mana dulu nih? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari, biasa dipanggil Ayu. Saya kelas 11 IPS 1, hobi saya itu membuat Halo Ayu. Halo semua, saya Devi Sonia Sari, biasa dipanggil Layang, dari kelas 11 IPS 4, hobi saya mendengar musik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Darwin, saya panggil Alifat. Saya dari kelas 12 IPA 2. Hobi saya itu mendengar musik. Halo Alifat. Halo semuanya, perkenalkan saya Chelsea Alamaria, di sini Universitas kelas 10 IPA 2. Hobi saya membaca novel. Halo Chelsea. Perkenalkan saya Farhana Arifah, biasa dipanggil Farhana. Saya dari kelas 12 IPA 1. Hobi saya itu menonton film. Halo Farhana. Nah, jadi saya merasa kalau semuanya nih ujian anak Ibu, apakah masih ingat nggak coba ya sebutin nama temennya yang sebelah kiri Ibu. Rana Ibu. Bener Rana? Coba Rana sebutin nama temennya di depan. Ayu Ibu. Bener Ayu? Nah, coba Ayu sebutin nama temennya yang di ujung. Afifah Ibu. Bener Afifah? Benar loh. Coba Afifah sebutin nama temennya yang sebelah kanan. Chelsea Ibu. Bener Chelsea? Betul Ibu. Coba Chelsea sebutin nama temennya yang ujung sana. Devi Ibu. Bener Devi? Nah, udah saling semua ya. Nah, semoga kalau jumpa di jalan, koridor, kantin saling sapa ya. Nah, gimana ini posisi dulu ya, udah nyaman? Sudah, Ibu. Suasananya gimana? Udah, Ibu. Udah nyaman. Nah, sebelumnya ada dijelaskan dari awal bahwasanya kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini Anda bisa menceritakan permasalahan pribadi yang sedang Anda akan Anda share untuk tahap selanjutnya. Ya, Bu. Nah, karena kita di sini kelompok, nantinya kita akan
Lanjut. Susah tidur itu. Tiga Devi. Manajemen waktu sih itu. Karena saya berenang bu. Sama kayak Jadi banyak dari perjalanan dari semua kamu permasalahan dari kamu prokrastinasi, menunda tugas, dan juga susah tidur. Juga tadi yang pipa Manajemen waktu. Jadi Chelsea udah pernah juga karena juga dari suami dengan Chelsea. Nah, menurut anda semua masalah siapa nih yang perlu kita bahas hari ini? Boleh? menurut saya masalah mimpi bu. Soalnya tadi kakaknya sulit tidur. Kalau sulit tidur itu kan jadinya kita ganggu semua gitu. Ini menurut anda masalah itu dulu nih yang harus benar-benar dibahas. Benar lagi? Saya sepakat sama Rana tuh, soalnya kalau untuk burnout akademik kan ada Chelsea sama Rana berdua, itu pentingnya mereka bisa saling sharing-sharing kalau gitu. Cuma kalau masalah itu ini kan susah tidur, jadi ya itu bakal mengganggu ke semua kegiatan gitu kan. Jadi memang masalah itu ya urgent sih. Benar-benar yang setuju untuk membahas permasalahan Devi. Setuju. Ya, Devi gimana apakah bersedia untuk menceritakan? Iya, Boleh diceritakan lebih lanjut. Nah, sebenarnya saya sering bu ini tidur sampai jam 2 baru tidur, mulai jam 3 baru tidur. Nggak tahu juga sih sebenarnya alasan spesifiknya itu kayak mana, tapi kayak susah aja tidur. Susahnya itu nggak tahu aja spesifik kenapa susah tidurnya. Ini yang bertanya kan sebenarnya coba dulu ya. dengan kapan berarti mulai ngerasa susah tidur. Mungkin udah ada 6 bulan ini. Bulan-bulanan Lagi lain yang ditanya. Apa yang dibilang bisa tidur? Kegiatan apa malam-malam yang dinikmati? Biasanya main HP aja sih, main HP, tapi tetap namanya main HP makin nggak bisa tidur sebenarnya. Tapi kalau nggak main HP itu bingung mau ngapain, tapi walaupun bingung tetap nggak bisa tidur juga. Lagi lain mungkin boleh sih. Jadi selama 6 bulan terakhir itu udah pernah mencoba sesuatu yang harus dipilih juga atau kayak dibiarkan aja gitu? Biasanya dibiarkan aja sih, soalnya kan aku mikirnya kayak paling nanti jam 2 jam 3 tidur sendiri gitu. Tapi kan itu karena ada malam itu kan, jadi biasanya juga bangunnya jam 5 kan, jadi cuma tidur doang. Devi tinggal sama orang tua. Enggak. Udah. Kita kalau sama Alfa kan bisa tuh nanti dilihat dia udah tidur apa belum. mungkin kita selama 6 bulan tuh mungkin baiknya suka tidur kan. Nah itu ada rasa dampaknya nggak sih ke fisik ataupun ke mental atau apa gitu. Terasa jadi kayak apa ya, kurang fokus sebenarnya kalau misalnya ada masuk kelas. Lagi mau dipertanyakan sih? Tadi kan Devi kayak nggak tahu penyebabnya tadi ya. Tapi aku bedanya apa hal kegiatan beda yang dilakuin yang 6 bulan lalu ini sama yang sebelumnya yang bisa gitu. Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya itu ya. Kegiatannya apa yang berbeda? Mungkin karena sebenarnya ada sih kayak ngerasa mungkin kan karena banyak tugas kan kayak ini, jadi kayak sebenarnya kepikiran tugas, tapi mengerjakan itu gitu kan. Terus jadi kayak tidur nanti lah tidurnya habis ngerjakan tugas, tapi ditunda-tunda terus segera mengambil. Kira-kira Devi udah pernah mengupayakan sesuatu supaya setidaknya bisa tidur gitu di awal, nggak mesti langsung jam 10 tidur, tapi setidaknya nggak sebelum jam 2 gitu ya. Mungkin pernah kayak melakukan yang sesuatu yang gak aku suka gitu, kayak entah baca novel, kan di rumah juga ada novel kan, tapi kayak itu cuma buat bosan doang, gak bikin tidur gitu. Berarti niatnya berarti itu membaca novel itu supaya tidur, tapi tahunya nggak juga ngantuk gitu ya.
ada lagi yang bertanya mungkin memberikan solusi dari komisioner tadi yang sudah tiba. Tadi dia bingung nih padanya sudah tiba tadi. Punya tugas tapi dan ada tugasan mengenai malam yang gadget karena itu tugas itu. Mungkin ada yang sebenarnya memberikan solusi yang lebih boleh sensitif. Ya, jadi kan kalau banyak juga bisa kan. Kalau ini bisa reguler banyak banget. Pernah malah suka gitu deh. Oh, kalau suka, Kak coba tuh juga cara ini. Soalnya pernah baca gitu, sebelum tidur itu kayak ada kehidupan mata pola hari ini. Berapa menit gitu lah, itu bisa bikin ngantuk juga sama bisa minum susu tapi jangan yang banyak gulanya. Itu solusi dari saya. Mungkin bisa sebenarnya Dari saya mungkin kayak mungkin sampai diri gitu loh kan olahraga kayak bersihin pos ya tinggal di pos bersihin pos apapun mungkin sampai atau mungkin cuci baju gitu kan sampai benar-benar mungkin kadang kalau misalnya udah habis cuci baju mandi itu kan kadang hawa-hawa capek itu loh nggak bisa. Lalu juga ada kayak yang tadi yang Chelsea juga kayak coba tutup matanya atau mungkin kalau tidur biasanya pakai lampu enggak nah, mungkin bisa jadi karena lampunya gitu terang jadi buat mata tuh kayak nggak bisa tidur gitu loh. Jadi itu bisa nyobain juga dan mungkin bisa juga buat suasana tuh dingin gitu entah kipas dideketin atau karena kalau dingin itu lebih nyaman banget. Udah saya mungkin lagi lain bisa Mungkin bisa nantinya Maya mendengarkan lagu yang sedikit agak melo gitu nanti. Nah, itu akan membuat ngantuk. dan lagi lain dengan selesai kok. Kalau saya akan sama tadi solusinya yang tadi disebut juga sama kawan-kawan. Dia kesimpulan ada berbagai solusi yang dia deteksi mungkin bisa memberikan waktu untuk berkali-kali saat itu sebelum susu ya tanpa bulannya yang tinggi dan kemudian mungkin bisa melakukan kegiatan yang membuat kita capek jadi kita bisa lebih rileks mungkin tidurnya juga mungkin lebih suasana tempat tidur lebih membuat dingin mungkin bagi mampu agar lebih padat dari juga mendengarkan musik tadi ya dan lebih juga dari diri sendiri gimana yang terkait dengan solusi yang diberikan teman-teman. Mungkin kan dari solusi dari teman-teman tadi memang belum ada yang Devi kerjakan kan Bu, tapi kalau untuk matikan lampu kayaknya nggak bisa, soalnya itu bikin takut Bu, malah makin tidak bisa tidur tadi. Tapi kalau untuk berikan mata atau mungkin minum susu yang nggak terlalu banyak gulanya, kemudian tadi dengarkan musik yang slow dan tadi Sirana juga ada bilang nah ya bikin capek karena jalan yang apa itu mungkin bisa saya lakukan. Tambahan solusi dari itu mungkin Devi mengikuti kegiatan-kegiatan yang juga memberikan manfaat lagi mengurangi gadget tadi tuh di tengah malam ya. Nah tadi kita sudah membahas nih tentang kehidupan Devi berkomitmen nih untuk lebih mengurangi stand itu tadi. Baik, saya berkomitmen untuk kedepannya saya akan melakukan saran-saran yang dari yang teman-teman tadi sampaikan. Kemudian juga mungkin saya bisa mengurangi waktu bermain gadget saya ketika malam hari. Devi tetap melakukan yang sudah dikomitmen. Coba kita lakukan terlebih dahulu terlebih rileks, menarik nafas, bertahan. Nah, rasa kita sudah di akhir penghujung kegiatan kita anak semua. Yaitu juga ini mengungkapkan kesannya yang didapatkan pada kegiatan kita hari ini. Mungkin misal saya jadi lebih lega gitu Bu, karena dapat saran juga kan dari teman-teman juga. Terima kasih teman-teman. Kemudian saya selanjutnya mungkin bisa jadi saya mendapatkan solusi yang di kedepannya gitu. Jadi bisa saya terapkan untuk kehidupan saya mungkin di depan gitu. Itu sudah sedikit dekat dari yang pertama. Nah, untuk kegiatan selanjutnya apakah mau dilanjutkan atau Ibu? Lanjut aja. Jam atau saat tapi gimana saran? Boleh Ibu? Untuk tempat dan harinya sama Bu. Cuman kalau jamnya mungkin agak lebih pagi Ibu biar masih fresh ya Bu. Di kedepannya kita melanjutkan di tempat yang sama, jamnya mungkin diubah lebih pagi lagi ya. Nah, sebelumnya mungkin ada dari semua untuk menyampaikan pesan dan harapannya untuk kegiatan kita selanjutnya. Boleh?
kipas sama tambah anggota Bu organisasi seluruh. yang pasti depannya saya Iya, jelaskan. Bu. Terima kasih ya kepada semua telah menyampaikan harapan yang banyak doakan lagi mengoptimalkan lagi harapan dan pesan-pesan yang diberikan dari semua. Nah, sebelum itu Ibu mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi aktif dan juga mendengarkan pendapat teman Devi, dan juga terima kasih kepada Devi yang telah bersedia untuk menceritakan permasalahan Devi yang sedang Devi alami. Tadi kan kita diawali dengan doa, begitu pula setelah itu dengan doa dan kegiatan kita ini menambah wawasan kita. Mungkin dari anak-anak semua dan boleh Pak? Pantai kita awali dengan doa, nanti kita akhiri juga dengan doa-doa dimulai. Selesai. Terima kasih ya pada Bapak Ibu dan doa. Nah sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Minta maaf jika ada perkataan ataupun perbuatan yang menyinggung di sini. Ya, Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.